Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lil mu'minina wa rahmah wa atamma bihi 'ala ummati sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi afdal ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأمته سلاما إلى يوم القيامة. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaah yang berbahagia, mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur. Sekaligus dalam kesempatan ini khotib berwasiat kepada diri pribadi khotib, keluarga, para jamaah dan kaum muslimin dimanapun berada. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla di dalam hidup dan kehidupan, tidak pernah berjalan mundur, tetapi bergerak maju. Cepat atau lambat, yang namanya kiamat pasti akan datang. Dalam situasi seperti ini, kita mesti siap menyongsong kiamat itu, baik kiamat sughra maupun kiamat kubra. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
pentingnya kita senantiasa berwasiat di antara kita, karena setiap saat kita mendengar, melihat, dan merasakan bahwa masyarakat kita, bangsa kita, bahkan manusia di seluruh dunia ini telah sakit. Tidak hanya sakit secara fisik, tapi juga sakit secara spiritual. Maka kita tidak aneh ketika ada seorang anak tega membunuh bapaknya. Ada seorang anak pula pun tega untuk membunuh ibunya. Begitu juga seorang bapak telah tega memperkosa dan menjual anaknya. Ini semuanya adalah indikasi dari sakitnya masyarakat kita. Lebih jauh, kita dengan fasihnya telah berikrar mengatakan sebagai orang yang beriman dan bertakwa. Di dalam satu sisi, perbuatan, tindakan, kelakuan kita jauh daripada itu semua. Dalam skala yang lebih luas, kita melihat yang seyogianya mereka yang sakit spiritual ini tidak lantas mempertontonkan, menyuguhkan dengan vulgar tentang kerusakan moralnya. Ya, dianggap masyarakat rakyat tidak tahu bahwa tegas Rasulullah mengingatkan, la tadkhulul jannah 'ala rashi wal murtashi. Tidak akan bisa masuk surga orang yang menyogok dan disogok. Apa yang kita lihat? Tanpa ada beban mereka terpampang di depan TV, seakan wajah-wajah imut yang tanpa dosa. Berapa banyak alokasi anggaran yang seharusnya mampu mengakselerasi kesejahteraan rakyat, tetapi puluhan bahkan ratusan miliar ditilep tanpa beban rasa bersalah. Ini semuanya cermin dari rusaknya masyarakat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baginda Rasulullah menegaskan, idza soluha soluhan nas wa idza fasada fasadan nas. Al-ulama wal umara, ada dua golongan. Apabila dua golongan ini baik, maka baiklah masyarakat itu. Apabila sebaliknya kedua golongan ini buruk, amoral, bobrok mentalnya, maka rusaklah masyarakat itu. Kata Rasulullah, siapa dua golongan ini? Pertama, al-ulama, yang kedua, al-umar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sadar dengan keadaan yang seperti ini, tidak ada jalan lain. Kita saling menyadarkan untuk kembali kepada tuntunan baginda Rasulullah. Kita takut ketika kemungkaran kita biarkan, ketika kemusyrikan kita biarkan, ketika kesesatan tidak kita hentikan, maka azab Allah, peringatan bencana yang Allah berikan, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik, masih ingat di dalam ingatan kita. Kurang lebih 2004 terjadi di Aceh. Itu adalah warning Allah. Kemudian disusul di Jogja, di mana-mana senantiasa ada bencana yang silih berganti. Kalau kita orang yang beriman, tentu sadar bahwa peringatan itu diperuntukkan untuk kita, terutama level yang sedang menjadi pemimpin. Karena pemimpin memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada kita sebagai rakyat. Kita pun juga demikian.
harus memperingatkan kepada pemimpin dengan cara yang adil, dengan cara yang bijak. Kalau perlu sesekali dengan yang kritikan yang keras, kalau mereka tidak mendengar. Karena kejadian ini tidak berdiri sendiri. Ketika masyarakat sudah imannya salah, tauhidnya salah, maka kelakuannya pun akan salah, yang menjadi turunan dari akidah yang salah. Maka ketika kita coba membuka ayat surat Maryam 88 untuk penyegaran kembali, maka di sanalah peringatan Allah, wa qad tahadar rahmanu walada. Persis di bulan Desember seperti ini, tepat malam peringatan. Wa qalu tahadar rahmanu walada. Wa qalu, dan mereka telah mengatakan, ittakhadha, yang Maha Pemurah itu telah mengambil anak. Maka saat itu pula, menurut Allah, bukan menurut kita, menurut Al-Quran, laqad ji'tum syai'an idza, sungguh mendatangkan sesuatu yang sangat membuka. Dengan santainya, dengan dalih atas nama pemimpin bangsa, saya datang dengan mengucapkan hari raya. Ini semuanya adalah keliru. Ada cara lain untuk bersama-sama sebagai satu bangsa, tetapi tidak masuk wilayah akidah. Jika sesuatu yang mungkar itu didatangkan dan tidak dihentikan, apa kata Allah? Takadus samawati yatafattarna minhu, hampir-hampir langit itu pecah. Watang syakul haq, dan bumi belah. Tidak percaya, dibuktikan Allah. Gempa, bumi belah, tsunami datang. Untung Batahul Jibalu Hadda, gunung tidak meletus Mamarijan yang jadi korban, skalanya masih kecil. Jika semuanya serempak meletus, coba bayangkan, ngeri bukan? Maka sadar dengan ini, tugas pemimpin adalah meluruskan akidah, kemudian memberikan teladan yang baik, menegakkan keadilan. Rakyat pun pula kembali sadar bahwa dirinya hidup untuk menghidupi dirinya, keluarganya, dan tidak lupa beribadah kepada Allah. Lalu dalam situasi seperti ini, jika dulu ketika Allah akan marah ada Rasulullah, maka Allah tidak jadi memberikan azab. Lantas sekarang ketika Rasulullah itu sudah wafat, apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Agar kita diberi kesempatan Allah berumur panjang, tobat dan nasuha. Maka di dalam Al-Quran Karim surat Al-Anfal ayat 33 disebutkan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka selama kamu ada di tengah-tengah mereka, Muhammad. Dan tidaklah pula mengadab mereka sedang mereka meminta ampun. Maka istighfar, saudaraku, senantiasa kita jadikan sebagai zikir tetap kita, baik di masjid, di rumah, sedang duduk, kemudian sedang tiduran, di atas mobil, senantiasa kita beristighfar. Dengan istighfar itu, insya Allah, karena Allah ya Ghafur, Allah ya Ghaffar, Allah itu maha pengampun, tidak pernah meredusir, menghilangkan asmanya yang predikat melekat pada dirinya. Seberapa besar dosa kita, dosa para pemimpin kita, jika menyadari
bahwa apa yang dilakukan ini kurang baik, bahkan tidak tepat, bahkan salah, tidaklah usah merasa tersinggung. Karena justru yang mengkritik itu adalah sayang kepada mereka. Maka kita berharap dan berdoa dalam situasi zaman akhir seperti ini, maka kita takarub kepada Allah, dekat kepada Allah. Jangan pernah risau, karena rizki yang menjamin bukan siapa-siapa, yang menjamin Allah. Kadang-kala kita disuguhkan dengan data-data empiris bahwa ekonomi kita tumbuh 6,9% tiap tahun. Ya, itu bagus. Ini pekerjaan para ekonom dan para pelaku ekonomi. Tetapi ingat, ketika kita sudah berusaha sesuai dengan daya dan kemampuan kita, yang petani rajin yang tani, yang dagang pergilah keluar dengan bismillah. Karena apa? Burung tanpa akal pun ketika pergi perutnya kosong mulai menjadi penuh. Maka Allah akan menjamin rezeki kita, keberkahan rezeki kita ketika kita kuat usaha dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini Fatih akan memberikan kontribusi bahwa di zaman akhir kita menyadari bahwa kita sebagai manusia biasa, rentang waktu kita sudah jauh dengan Rasulullah. Maka satu-satunya jalan adalah kembali kepada ajaran Rasulullah. Dekatlah dengan para ahli ulama, berikan waktu untuk merenung sejenak, mengkaji, mentadaburi Al-Quran, mendalami sunnah-sunnah Rasul, pelan-pelan untuk diamalkan. Karena kiamat mungkin kita tidak akan pernah jumpa kiamat kubro, tetapi yang pasti kiamat syukur kapan-kapan memimpin kita. Dalam kondisi seperti ini, ketika kita senantiasa beristighfar kepada Allah, yakinlah bahwa rahmat Allah jauh lebih besar daripada kemurkaannya. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizina wa akhalana iyyakum min ibadis shalihin. Wa qul rabbi ighfir anta khairur rahimin wastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir li ikhwanil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rabb, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa saudara kami, dosa pemimpin kami, dosa saudara kami muslimin muslimat mukminat ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat ya Allah. Sisa umur yang kami
jalan ya Allah. Jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang beriman dan takwa, jadi hamba-Mu yang soleh, jadi hamba-Mu yang berbahagia, jadi hamba-Mu yang sejahtera, jadi hamba-Mu yang Kau berikan ampunan kepada kami, kepada seluruh kaum muslimin muslimat ya Allah, sehingga kami semuanya wafat dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dalam akhirat mendapatkan rahmat-Mu dan Kau masukkan dalam jannatul na'im ya Allah. Allahumma aftah alaina wabal maghfirah wabal khair wabal qullah wa abwal sihah wa abwal rizqi wa abwal barakah wa abwal salam wa abwal ni'mah wa abwal jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن